warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Saya Tisa Rusmawati. Saya Vindi Mutia Fadila. Saya Nurul Aini. Saya Nasita. Saya Arifin Hikmat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi karbohidrat. Berikut beberapa materi yang akan disampaikan. Pengertian karbohidrat, sumber-sumber karbohidrat, jenis-jenis karbohidrat, fungsi-fungsi karbohidrat bagi tubuh. Cara mengatur pola makan karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh sebab itu, apabila kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, cadangan makanan, dan materi pembangun. Kebutuhan karbohidrat setiap orang umumnya berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi medis yang diderita. Orang dewasa sehat umumnya membutuhkan asupan karbohidrat sebanyak 220-300 gram setiap harinya. Jadi, jangan sampai kekurangan asupan karbohidrat agar badan kamu tetap memiliki energi yang pas, sehingga bisa memulai aktivitas dengan maksimal. Selanjutnya yaitu sumber-sumber karbohidrat. Berikut beberapa sumber-sumber karbohidrat. Nah, yang pertama ada nasi putih. Nasi putih merupakan salah satu makanan yang karbohidratnya cukup tinggi. Nasi putih merupakan makanan pokok orang-orang Indonesia. Dalam 180 gram nasi putih terdapat 50 gram karbohidrat. Glukosa dari nasi putih bermanfaat untuk sumber energi atau bahan bakar utama tubuh, terutama bagi otak. Yang kedua ada ubi jalar. Ubi jalar yang berukuran sedang beserta dengan kulitnya mengandung sekitar 23,61 gram. Dan makanan yang satu ini juga menyimpan vitamin A, C, dan potasium yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga ada jagung. Jagung merupakan pilihan makanan yang mengandung karbohidrat. Konsumsi jagung sebanyak 100 gram maka Anda akan mendapatkan karbohidrat sekitar 25 gram. Bukan hanya karbohidrat saja. Jagung memiliki protein dan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang keempat ada kentang. Karbohidrat di dalam kentang sekitar 66 hingga 90%. Umbi yang satu ini memang cukup mengenyangkan. Anda bisa mengkonsumsinya dengan cara direbus, digoreng, atau mengolahnya dalam bentuk lain. Jenis-jenis karbohidrat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana, yang dimana karbohidrat ini memiliki bentuk molekul sederhana sehingga dapat dicerna secara cepat untuk dijadikan energi karena diolah dengan cepat dalam tubuh. Tonjakan kadar glukosa atau gula darah dalam waktu singkat. Karbohidrat sederhana biasanya ditemukan pada permen, sirup, atau minuman bersoda. Dan yang kedua, ada karbohidrat kompleks yang merupakan jenis karbohidrat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dalam tubuh. Karbohidrat kompleks dinilai mampu mencegah terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh. Jenis karbohidrat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pati dan serat. Pati merupakan jenis karbohidrat kompleks yang mengandung lebih sedikit kalori, dan dibandingkan dengan jenis karbohidrat lainnya, mengandung pati kacang-kacangan, jagung, kentang, dan biji-bijian. Sedangkan serat merupakan jenis karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga akan dibawa melewati usus untuk menjalani proses fermentasi bakteri. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Yang pertama ada sebagai sumber energi. Ketika karbohidrat dicerna, maka tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Zat inilah yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, ada sebagai pengendali berat badan. Untuk mendapatkan fungsi karbohidrat
sebagai sumber kalori bagi tubuh. Jumlah kalori yang ada di dalam karbohidrat sebenarnya tidak begitu banyak, namun cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Apabila Anda ingin menambah kalori, sangat disarankan mengonsumsi karbohidrat yang tinggi serat. Yang keempat, memelihara kesehatan sistem pencernaan. Fungsi karbohidrat bagi tubuh selanjutnya yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Karbohidrat kompleks yang kaya serat bisa membantu buang air besar menjadi lebih lancar dan teratur. Selain itu, serat juga bisa menghindarkan kita dari risiko penyakit usus besar seperti divertikulum. Dan yang kelima, menunjang fungsi otak. Salah satu fungsi karbohidrat adalah untuk menunjang kinerja otak. Glukosa yang ada di karbohidrat merupakan sumber makanan yang baik bagi otak. Organ ini memang diketahui memiliki kinerja lebih keras sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk menjalankan fungsinya. Setidaknya otak memerlukan sekitar 20% energi agar bisa berfungsi secara optimal. Maka dari itu karbohidrat sangat dibutuhkan dan baik untuk menunjang fungsi otak. Cara mengatur pola makan karbohidrat. 1. Sarapan dengan biji-bijian. Pada saat memulai hari, Anda bisa sarapan dengan oatmeal atau sereal yang ditambahi dengan biji-bijian. Usahakan untuk memilih jenis sereal yang mengandung 4 gram serat dan kurang dari 8 gram gula per porsinya. 2. Makan roti gandum sebagai makan siang atau camilan. Bila Anda bosan dengan nasi sebagai makanan pokok saat makan siang, cobalah untuk menggantikannya dengan roti gandum. Anda bisa memilih roti tawar dari gandum utuh yang mencantumkan bahan berupa gandum utuh, gandum hitam, atau biji-bijian utuh lainnya. 3. Menggantikan kentang dengan kacang. Alih-alih makan kentang yang bisa menaikkan berat badan, Anda bisa menggantinya dengan kacang. Pasalnya, kacang adalah sumber karbohidrat yang dapat dicerna secara perlahan dan mengandung protein yang sehat.